Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengungkapkan bahwa sudah tak ada daerah terdampak bencana di Sumatera Utara, Sumut, yang berstatus tanggap darurat. Hal itu disampaikan oleh Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi, Kapusdatin, BNPB Abdul Muhari dalam konferensi pers yang tayang di YouTube BNPB Indonesia pada Minggu, tanggal 4 Januari tahun 2026. Di Sumatera Utara ini transisi darurat 14 daerah, tanggap darurat berakhir 2 daerah dan tidak diperpanjang. Jadi saat ini di Sumatera Utara sudah tidak ada kabupaten, kota dengan status tanggap darurat. Provinsi Sumatera Utara sendiri saat ini sudah dalam status transisi darurat, ungkap Muhari. Sementara itu, di Sumbar masih ada perpanjangan status tanggap darurat di satu daerah, yaitu Kabupaten Agam. Wilayah tersebut belum lama ini mengalami bencana longsor susulan, yaitu banjir lumpur diikuti oleh batu-batu besar yang disebut galodo. Karena memang di bagian hulunya terdeteksi ada rekahan-rekahan yang kalau ada hujan dengan intensitas sedang, tapi durasi lama ini masih berpotensi untuk terjadi longsor susulan, ungkapnya. Menurut Abdul, kondisi di Agam masih terus dipantau dan akan dilakukan upaya-upaya mitigasi agar potensi bencana longsor susulan bisa diminimalisasi. Selain Kabupaten Agam ini, di Sumatera Barat sudah tidak ada kabupaten, kota yang dalam status tanggap darurat. Jadi semuanya saat ini sudah dalam transisi darurat, tuturnya. Kemudian, di Aceh sebanyak 10 daerah masih memperpanjang status tanggap darurat dan 8 daerah statusnya transisi darurat. Untuk status darurat dan transisi darurat di Aceh ini masih ada perpanjangan tanggap darurat yang dilakukan oleh 10 daerah, transisi darurat 8 daerah, jelas Abdul. Jumlah korban, berdasarkan data sementara yang terbaru, BNPB menyatakan korban jiwa bertambah hingga 1.177 orang. Korban meninggal dunia terbanyak di Aceh mencapai 543 orang, disusul Sumut 370 orang dan Sumbar 264 orang. Jumlah total dari 3 provinsi, kemarin rekapitulasi kita pada pukul 16 waktu Indonesia Barat itu 1.167, hari ini bertambah 10. Menjadi 1.177 jiwa meninggal dunia, papar Abdul. Jumlah korban hilang diketahui berkurang 17 orang sehingga kini total korban hilang masih ada 148 orang. Dengan rincian, 31 orang di Aceh, 43 orang di Sumut, dan 74 orang di Sumbar. Jumlah pengungsi juga menurun. Kini total ada sebanyak 242.174 orang. Terbanyak di Aceh, yakni ada 217.780 orang, disusul Sumut sebanyak 13.540 orang, dan Sumbar 10.854 orang. Distribusi bantuan lewat udara. Memasuki hari ke-40 pasca bencana, pemerintah mulai memfokuskan distribusi logistik bantuan menggunakan helikopter dan pesawat untuk warga terdampak bencana di Sumatera. Abdul Muhari menjelaskan hal itu dilakukan karena distribusi logistik ke posko di tingkat kabupaten, kota sudah mulai dilakukan melalui darat. Untuk distribusi logistik via udara, saat ini kita fokus hanya untuk titik-titik pengungsian yang lokasinya memang tidak memungkinkan dijangkau dari posko kabupaten atau kecamatan, ujar Abdul. Dorongan logistik untuk posko di pusat pemerintahan kabupaten, kota mulai kita dorong melalui darat, sedangkan helikopter dioptimalkan untuk titik yang jauh, lanjut dia. Berdasarkan data yang dipaparkannya, tercatat sebanyak 1.624,89 ton, 99,97% logistik telah didistribusikan ke Aceh, Sumut, dan Sumbar sejak tanggal 29 November tahun 2025 hingga tanggal 3 Januari tahun 2026. Ribuan ton logistik tersebut didistribusikan melalui jalur darat, laut, dan udara. Sedangkan pada Sabtu, tanggal 3 Januari tahun 2026, kemarin, BNPB mencatat total sebanyak 31,1 ton logistik telah didistribusikan ke Aceh via udara, 16,1 ton, dan via darat,
15 ton. Kemudian, sebanyak total 23,98 ton ke Sumatera Utara via udara, 11,14 ton, dan via darat, 12,84 ton. Lalu sebanyak total 4,47 ton via jalur darat ke Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Dalam 2 minggu terakhir semuanya dikirim ke Sumatera Barat menggunakan jalur darat karena lebih efektif dan tonase bisa lebih besar, ujar Abdul Muhari. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.